Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elian, NIM 2020141022. Pada kesempatan ini saya akan mereview mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh dosen Muhammad Ferdiansa MPD Cons. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori kepribadian menurut Erik H. Erikson. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu siapa Bapak Erik H. Erikson ini. Bapak Erik H. Erikson ini adalah seorang tokoh psikologi. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 yang dikenal dengan teori psikososial tentang 8 tahap perkembangan manusia. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah persamaan ego. Ego yang sempurna yang digambarkan oleh Erikson memiliki 3 dimensi. Yang pertama, faktualisasi adalah kumpulan sumber data dan fakta, suatu metode yang dapat dicocokkan atau diverifikasikan dengan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Dalam hal ini, ego berisikan kumpulan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang dikemas dalam bentuk nyata dan fakta. Nah, yang kedua ini universalitas, dimensi yang mirip dengan prinsip realita yang dikemukakan oleh Freud. Dimensi ini berkaitan dengan sense of reality yang menggabungkan pandangan semesta alam dengan sesuatu yang dianggap konsisten dan pasti. Yang ketiga, aktualitas adalah metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Nah, Erikson mengidentifikasi 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu ego. Yang pertama, body ego atau tubuh ego merupakan suatu pengalap individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Individu sering cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik orang lain. Yang kedua, ada identitas ego, merupakan gambaran yang dimiliki oleh individu terkait dengan dirinya yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Nah, yang ketiga, ada ego ideal, merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Individu cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dibandingkan dengan orang lain. Teori Erikson membahas tentang perkembangan manusia, dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Nah, psikososial ini memiliki 8 tahapan. Tahap 1 yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Percaya antara tidak percaya. Pada usia ini, pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua, terutama ibu. Perkembangan percaya dibentuk melalui kepercayaan dan quality. Apabila bayi mempunyai rasa percaya, dia akan merasa selamat, dilindungi. Dan sebaliknya, kegagalan pengembangan rasa percaya akan melahirkan rasa tidak percaya. Yang kedua, tahap kedua, 1 sampai 3 tahun, yaitu otonomi dan malu. Anak cenderung aktif dalam segala hal, memiliki kemampuan melakukan kegiatan secara manual seperti makan, berjalan, dan lain-lain. Nah, dalam tahap ini, kebutuhan anak harus terpenuhi melalui motivasi. Tahap 3, antara usia 3 sampai 6 tahun, inisiatif dan merasa bersalah.
Usia ini adalah usia prasekolah. Anak telah memasuki tahapan prasekolah di mana kemampuan motorik dan rasa anak mulai matang. Anak memiliki inisiatif, misal berlari, melempar, melompat. Dalam tindakannya di usia ini anak mengalami kegagalan peran orang tua untuk membimbing motivasi anak sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat melewati tahap perkembangan dengan baik. Namun, apabila orang tua suka memberikan hukuman terhadap upaya anak ini dalam mengambil inisiatif, akan membuat anak merasa bersalah sehingga anak akan mengembangkan sikap tidak peduli, tidak melakukan usaha untuk berbuat sesuatu. Hal ini dilakukan agar dia terhindar dari berbuat kesalahan. Tahap keempat yaitu usia 6-12 tahun, rasa percaya diri dan rendah diri. Anak-anak yang berhasil akan mengembangkan rasa percaya diri, sedangkan sebaliknya yang gagal akan merasa rendah diri. Hal yang perlu dikembangkan yaitu potensi dan kemampuan anak tersebut. Tahap 5 yaitu usia 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini anak sudah memasuki dunia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Pada masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak dan dewasa secara biologis. Anak pada tahap ini sudah memasuki tahap dewasa atau yang sering kita sebut labil. Namun secara psikis usia remaja masih bertanggung jawab yang berat layaknya orang dewasa. Tahap ini banyak anak mengalami krisis identitas. Seorang remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati dirinya mereka yang sebenarnya. Tahap 6 usia 20 sampai 30 tahun disebut dewasa muda. Pada tahap ini berinteraksi dan kesepian. Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka akan menjadi apa, seperti apa nantinya. Pada masa ini, seseorang sudah memiliki komitmen menjalin hubungan dengan orang lain. Dia mulai selektif dalam berhubungan. Tahap 7 yaitu usia 30 sampai 65 tahun. Keberlangsungan generasi dan Mendek. Pada tahap ini, Erikson berpendapat bahwa generativitas hal yang terpenting dalam mengembangkan generasi berikutnya. Biasanya, orang usia 30-65 tahun ini telah mencapai fase generativitas melaluinya dengan telah membesarkan anak-anaknya. Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnasi guna mendapatkan nilai yang positif yang bisa dipetik yaitu kepedulian. Nah, dalam tahap ini diharapkan semua orang telah memasuki usia dewasa. Menunggu dapat menjalin hubungan atau interaksi secara baik dan menyenangkan. Yang terakhir, tahap 8 disebut dewasa akhir, yaitu usia 65 tahun ke atas. Rasa puas dan putus asa. Tahap ini merupakan tahap terakhir perkembangan individu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan seseorang akan mulai melambat dan ia akan berada di fase ini akan memperlihatkan kembali flashback ke masa yang ia lalui pada masa yang telah dilaluinya. Integritas pada tahap ini adalah penerimaan terhadap prestasi maupun kegagalan dan keterbatasan yang membawa ke dalam sebuah kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawabnya sendiri. Lawan rasa puas adalah putus asa. Apabila tahap ini mengalami kegagalan,
maka individu dalam penyesuaian dirinya akan menghadapi tidak bisa menghadapi kondisi sosial tersebut, serta di hadapannya bayang-bayang kematian yang terjadi adalah keputusasaan. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.